Selamat datang di channel Sahabat Pustaka. Bersama saya sudah ada Bung Fisal. Ya, terima kasih. Mungkin bisa nonton kamera dulu supaya cakepnya kelihatan. Oke. Terima kasih. Ya, ini sudah Bung mengundang Fisal, saya. Fisal Rumaf. Kalau dari namanya pasti teman-teman penasaran nih, Bung Fisal ini dari mana asalnya? Dari mana, Bung? Coba jelasin dulu. Saya asal Maluku. Lebih tepatnya K. Kalau orang kan pasti sudah tahu itu. Oh, kalau pasti nama K itu orang pasti sudah tahu. Jadi Bung Fisal nih salah satu kader Sahabat Pustaka. Ketua UKM Sahabat Pustaka periode 2018-2019. 2018-2019. Pernah jadi wakil ketua DLM, betul ya? Periode yang sama. Periode yang sama, luar biasa. Setelah itu nggak berhenti di situ, Bung Fisal ini juga ketua Mahkamah Mahasiswa. Periode berapa? 2020-2021. Luar biasa. Dan sekarang sudah sarjana ya? Alhamdulillah. Sarjana ilmu komunikasi. Oke, teman-teman, kalau kita mau bicara soal keorganisasian, saya pikir kita perlu belajar banyak nih dari saudara Fisal, dari Bung Fisal ini. Jadi ada pengalamannya, ada ilmu-ilmunya yang didapatkan dari organisasi, dan juga beberapa hal-hal lain. Saya pikir mungkin karakternya atau bahkan mungkin penampilannya Bung Fisal ini ya bisa dibilang cukup tampan lah untuk hitungan orang-orang organisasi ya. Selain organisasi internal, setahu saya Bung Fisal juga pernah tergabung di organisasi eksternal. Iya. Organisasi apa tuh? Coba tolong dikasih tahu teman. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. PMI ya. PMI. Komisariat Universitas Dr. Sutomo. Komisariat. Sampai ke cabang nggak atau cuma di komisariat? Sampai di komisariat. Itu menjabat sebagai ketua 1 bidang kaderisasi. Karena teman-teman menganggap bahwa kan waktu itu melihat proses saya di Sahabat Pustaka, intens di Sahabat Pustaka, dan juga pernah menjadi sebagai koordinator divisi kaderisasi juga di Sahabat Pustaka. Akhirnya teman-teman komisariat waktu itu memang mempercayakan saya untuk menjadi bidang kaderisasi. Ya, saya terkesan ya waktu itu ketika saya di Padang waktu itu, Acara apa tuh? Acara pertemuan mahasiswa legislatif mahasiswa se-Indonesia FL2MI waktu itu, dan saya mewakili kampus Unitomo untuk hadir di sana seperti itu. Karena saya waktu itu sebagai wakil dan ketua saya, om saya sendiri juga punya urusan di organisasinya di luar kampus juga. Akhirnya dia memutuskan saya sebagai wakil, dan saya ajak sekretaris saya waktu itu untuk kita berangkat ke Padang waktu itu. Perempuan sekretarisnya? Perempuan. Ya, harus. Nice. Nah di sana akhirnya karena saya merasa bahwa ini bukan saya membuat-buat ya, tapi memang saya rasakan seperti itu karena diajarkan di Sahabat Pustaka bagaimana kita berani dan sebagainya. Hanya di sana saya tidak jadi pengikut aja seperti itu, tapi akhirnya saya terlibat juga untuk bagaimana setting forum yang ada di sana juga. Itu saya termasuk untuk menyeting teman-teman dari Jawa Timur waktu itu, kita setting forum dan sebagainya. Terus akhirnya sampai di mana kita dianggap keras karena saya orang Indonesia Timur. Akhirnya ada teman-teman mahasiswa dari Indonesia Timur yang hadir di sana. Saya mampu untuk mengkoordinir mereka juga, mengkondisikan mereka untuk masuk ke kubunya teman-teman dari mahasiswa Jawa Timur seperti itu. Hanya kita dianggap sebagai orang yang keras sampai di mana panitia itu memanggil polisi untuk mengejar kita. Ngeri juga ya. Kejar, akhirnya kita dari Universitas Negeri Padang itu kita lari ke Universitas Bung Hatta, kita tidur di sana. Jadi kita lari dari hotel, kita tidur di kampus. Ya kampusnya hampir sama kayak Unitomo lah seperti itu.
Dan itu saya merasa bahwa pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya saat ini, karena berkat saya berproses di Sahabat Pustaka, akhirnya teman-teman Sahabat Pustaka mendukung saya. Waktu itu menjadi wakil ketua Dewan Legislatif Mahasiswa, sampai di mana juga teman-teman mendukung saya untuk menjadi ketua Mahkamah Mahasiswa di universitas. Yang saya merasa bahwa dulu saya anak yang suka bolos sekolah dan sebagainya, ketika datang ke Surabaya saya seperti dianggap seperti itu, punya sesuatu yang teman-teman Sahabat Pustaka lihat bahwa saya punya kelebihan di sana seperti itu. Akhirnya karena semangat dari teman-teman, akhirnya saya juga ikut semangat untuk bisa mengambil tanggung jawab yang tadi kata Pak Pres, dan itu memang benar tanggung jawab yang sangat besar seperti itu. Kalau tertarik, saya agak tertarik ke sana seperti itu. Karena saya juga kan waktu itu sama Bung Luki juga, kita pernah berbincang juga melihat ke individu-individu seperti itu. Kita saling menilai lah. Hanya saya juga sempat beberapa kali kita sering kontak-kontak juga, saya sering kontak-kontak sama Bung Luki juga. Saya lihat perjuangannya beberapa kali dia coba untuk naikkan di story dan sebagainya, itu saya lihat sana. Dan saya juga waktu itu kan kita berdua itu sudah punya kesepakatan ketika masuk ke Sahabat Pustaka. Karena waktu itu sama senior-senior itu mendukung kita, melihat bahwa mungkin kita punya passion atau punya kemampuan untuk mengambil tanggung jawab yang ada di kampus seperti BEM, DLM dan sebagainya. Saya rasa untuk saat ini belum punya kesempatan untuk balik ke belum punya kesempatan untuk balik ke Tual, karena masih punya misi yang saya rasa agak besar juga di Surabaya seperti itu. Kalau yang saya dapat karena Bung Victor ini adalah salah satu senior saya juga yang selalu mendampingi saya, memberikan semangat juga kepada saya ketika saya di Sahabat Pustaka. Sering ketika saya ketemu sama teman-teman yang berbeda organisasi, ternyata kita beda pikiran. Jadi saya juga belum saya rasa bahwa belum punya kapasitas untuk memberikan ini sih. Tapi saya coba untuk menceritakan sedikit. Ketika kita diskusi tentang bagaimana kita menjalankan ataupun membangun organisasi masing-masing, mereka tidak terlalu berpatokan kepada senior seperti itu. Kalau saya sendiri, saya selalu mengandalkan senior-senior saya seperti itu. Karena mereka yang tahu, yang lebih dulu masuk ke organisasi yang saya masuki ataupun saya menjadi anggota di sana seperti itu. Jadi tapi kan semua ataupun masukan-masukan senior itu tidak semua saya terima, tapi saya akan saring lagi, yang mana untuk saya ambil, yang baik itu akan saya ambil untuk bisa membangun ataupun menjalankan organisasi. Dan saya lebih tekankan lagi kepada kader-kader kita yang ada di Sahabat Pustaka ataupun penonton yang ada di rumah yang lagi nonton kita ini, jangan lupa untuk selalu komunikasi dengan senior, karena senior itu kalau bagi saya itu perisai yang sangat luar biasa bagi saya untuk kenapa saya bisa fight ataupun bisa keluar dari organisasi ataupun keluar dari pulau. Akhirnya saya bisa diandalkan waktu itu juga karena berkat senior-senior yang selalu memberikan semangat, berikan pandangan bagaimana ketika kita bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa di luar kampus seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih ke senior-senior, saya lebih pelajaran dari senior-senior seperti itu. Ya saya pikir sama juga dengan saya. Oke. Mungkin waktu perbincangan kita ini mungkin gak lama karena memang sesi ini padat ya. Nanti kita ada pembicara yang lain. Tapi intinya saya petik sebuah pelajaran yang nantinya mungkin teman-teman juga bisa pelajari sama-sama, bahwa sangat penting di dalam sebuah organisasi atau seorang organisatoris untuk mau belajar dari para senior atau para pendahulu yang sudah pernah mengalami hal-hal yang mungkin lebih dari apa yang kita alami. Karena pengalaman itu memang adalah guru yang terbaik, kata pepatah seperti itu. Pepatahnya siapa yang ngomong saya nggak tahu, tapi yang jelas kalau kita beli buku Sinar Dunia itu ada di bawah itu. Experience is the best teacher, dia bilang kayak gitu. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka jadi bukan karena orientasi kita bahwa senior itu selalu benar atau senior itu maha tahu, maha benar gitu. Tidak, tapi bagaimana seorang senior itu berproses
dan bagaimana seorang senior memberikan saran-sarannya, arahan itu karena sudah mengalami, sudah menjalani sebuah proses yang mungkin saat ini lagi kita jalani. Ya benar. Kalaupun ada jiwa pemberontak yang suka membantah senior, itu biasanya senior biasa aja, nanggepinnya biasa aja, karena ya itu sudah wajar. Ya. Kalaupun ada pertentangan dalam organisasi, itu adalah hal yang wajar, tapi senior yang baik atau seorang pimpinan yang baik itu selalu bisa menciptakan suatu keseimbangan dalam organisasi, suatu harmonisasi dalam organisasi, dan di sisi lainnya juga bisa memelihara konflik. Nah, itu memelihara konflik ini penting bagi seorang organisatoris, seorang pemimpin atau seorang pemimpin di balik layar, agar organisasi ini tetap selalu bertumbuh. Dengan adanya konflik itu, masing-masing tokoh di dalam organisasi ini atau kader ini akan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Benar. Antara kemampuan terbaik dan juga mungkin juga sikap terburuknya dia akan keluar. Itu penting untuk kita ketahui. Yang dalam situasi normal mungkin tidak akan keluar. Ya. Tapi dengan kita membuat konflik, kita bisa memetakan dan kita bisa mengukur. Ya, Benar. itulah sekelumit hal yang bisa saya bagikan tentang pengalaman berorganisasi, dan juga mungkin Bung Wisal udah bagikan tadi. Kalau kata Bung Wisal, kalian harus dengerin nih apa kata-kata senior. Masalah nanti mau dipakai atau tidak itu pertimbangan kalian. Tentunya pengalaman para senior itu berharga. Itu juga berlaku bagi saya. Bung Wisal, terima kasih. Siap. Bung Wisal sudah Sama-sama. hadir di Gunawangsa di tempat ini dan mau membagikan pengalamannya dan juga skill-skillnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di channel Ya. Sahabat Pustaka. Militan, cerdas, loyal. I'm not high, no,